Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Terdata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah di tanah air. Saat ini, data sementara dari Pemprov DKI Jakarta, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta bertambah dari 49 orang menjadi 71 kasus. Sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara Kementerian Kesehatan mendata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Larangan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua. Saat ini sudah ada sebanyak 115 ya yang meninggal, artinya 55% ya dari 208 kasus dari 20 provinsi. Kalau di Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan, jadi semua obat yang akan diproduksi itu diteliti dan diizinkan melalui Badan POM, termasuk melakukan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakannya, ya, yang menggunakannya. Nah, dengan kasus ini berkaca juga dari kasus di Gambia, Afrika Barat itu, memang anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal itu karena berkaitan dengan konsumsi obat yang mengandung ketiga zat tadi, atau terutama 2 zat tadi. Nah, tetapi obat-obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia, hanya saja obat yang tadi ada komponennya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah suatu zat untuk pencampur ya, agar obat-obat esensialnya dapat menjadi sirup. Nah, inilah yang harusnya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak, dan berapa kadar yang akan dibolehkan. Ini semuanya adalah kewenangan dari Badan POM. Dari data Kemenkes, lebih dari 50% pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSCM mencatat telah menerima pasien gagal ginjal akut pada anak sejak bulan Januari 2022. Peningkatan jumlah pasien ini kian bertambah secara signifikan sejak Agustus 2022. Rata-rata pasien berusia 8 bulan hingga 8 tahun. Saat ini RSCM tengah menentukan langkah yang tepat untuk menangani pasien gagal ginjal agar tidak terus bertambah. Salah satunya dengan menghentikan sementara penggunaan obat dengan kandungan tertentu. Nah, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan langsung ngasih obat. Ya kan? Kan kita masih mencoba untuk bagaimana memberikan cairan yang cukup, melakukan kompres. Jadi memberikan obat harus hati-hati, harus ke dokter untuk dipilihkan apa yang perlu saja. Dan apa yang insya Allah menjadi tidak berbahaya bagi anak-anak tersebut. Kira-kira begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh kami dan juga Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka untuk mencari solusinya. Kami sedang mencoba untuk melakukan yang istilahnya penghentian peredaran obat tertentu dalam bentuk tertentu hanya untuk sementara, karena kita lagi mencoba men-trace apakah benar dari sana. Kita belum melakukan tuduhan ya bahwa itu obat bahaya, enggak ada. Tapi karena Gambia melakukan sesuatu yang menjadi pembelajaran kita, yaitu menghentikan selama 2 minggu, ternyata turun, kita mau coba. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Tim TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya, yaitu ethylene glycol, kemudian ethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether terdapat pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Dari 208 kasus gangguan ginjal akut di sebaran 20 provinsi, terdata ada 115 anak yang meninggal dunia. Sementara data di Pemprov DKI Jakarta menunjukkan jumlah kasus gagal ginjal akut misterius bertambah dari 49 orang menjadi 71 kasus. Sebanyak 40 orang diantaranya meninggal dunia. Kita akan mendalami penyebab kematian akibat gagal ginjal akut ini, pemirsa, serta hubungannya dengan obat sirup. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman, dan juga nanti akan bergabung bersama kita pemirsa ahli farmakologi dan farmasi Klinik Unpad, Profesor Dr. Apoteker Lestari Dandan, dan juga ahli ginjal anak, Profesor Taralan Tambunan. Pertama kami ingin ke Dinkes Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang di sana ditemukan ada kasus gagal ginjal akut. Sampai sejauh ini berapa jumlah korban yang meninggal dunia, Dok? Sampai saat ini baru 1 orang yang kita terdata di Sumatera Selatan. Sampai sejauh ini 1 orang, apa mungkin informasi yang bisa didapatkan dari pemeriksaan hasil lab dari korban ini, Dok? Dari pemeriksaan hasil lab korban ini, kita masih dari penyebab epidemiologinya, di situ memang penyebab gagal ginjal akut, tapi belum dipastikan apa penyebabnya, apakah oleh karena zat-zat tersebut, apakah oleh penyebab lain. Tetapi penyebab gagal ginjal akut itu ada, memang mereka ini mengkonsumsi ada sejenis zat tersebut di sebelum kejadian, sebelum masuk pada saat mereka sakit gitu. Iya, total ada berapa, Dok, yang dirawat di Sumatera Selatan? Kemarin ada 2 yang dirawat, 1 dari rujukan dari Jambi, 1 dari Kota Palembang. Jadi yang meninggal, kedua-dua yang meninggal itu yang dari Palembang, 1 yang dari Jambi ya, dia ikut ke Jambi, ini perhitungan kematiannya itu. Okay. Nah, diketahui dari riwayat sebelumnya, dari keterangan juga mungkin dari orang tua korban, apakah mereka mendapatkan obat ini ketika berobat ke dokter atau justru mereka membelinya di apotik yang bisa dibeli secara bebas, Dok? Dia membeli pertama-tama dia membeli obat itu secara bebas. Bagaimana, Dok? Membelinya secara bebas. Obat yang pertama itu. Oke. Baik, kita juga sudah bergabung dari seorang pihak apoteker, yaitu dari pihak apoteker ini, Lestari Dandan ya. Iya, Profesor Lestari Dandan. Iya, selamat sore, salam sehat. Iya, selamat sore. Selamat sore. Iya, Prof, ini bagaimana dengan kondisi sekarang Kemenkes menghentikan beberapa obat sirup? Oh iya, tadi malam kebetulan kami juga sudah rapat bersama Pak Menkes dan juga beberapa stakeholder termasuk ada IDAI, IAI, kemudian GP Farmasi, dan semua stakeholder yang terkait dengan permasalahan ini. Jadi kita sampai pada satu kesepakatan bahwa memang untuk asas kehati-hatian, semua obat sirup itu dihentikan, kecuali jika dalam kondisi tertentu di mana setelah mempertimbangkan antara risk dan benefitnya, dokter memerlukan obat sirup untuk perawatan yang sudah terbukti aman dan sudah selama ini digunakan tidak ada masalah. Dan apalagi setelah ditambah dengan self declaration atau yang kita sebut sebagai pemeriksaan mandiri yang menyatakan bahwa dari pabrik tersebut tidak mengandung ethylene glycol atau diethylene glycol, ataupun kalaupun mengandung itu masih pada batas yang dapat ditoleransi sesuai dengan referensi pada saat pembuatan obat tersebut. Ya. Jadi mungkin diresepkan oleh dokter, tetapi dengan asas untuk life saving. Dan untuk hal tersebut, dokter dan apoteker memantau penggunaan dari obat tersebut pada pasien. Demikian, Mbak. Ya, 3 ada zat ini yang dilarang. Nah, apakah selama ini dari catatan-catatan yang ada,
dokter di rumah sakit ataupun klinik kerap memberikan obat-obat yang mengandung etilen glikol dan juga 2 bahan berbahayanya lagi. Apakah ada ditemukan data seperti itu, Dok? Tidak sebetulnya. Kalau selama ini kan tidak ada kejadian luar biasa seperti ini ya. Maksudnya suatu fenomena seperti ini merupakan fenomena yang seperti kita lihat di Gambia. Tapi pada dasarnya kondisi dari kejadian dari gagal ginjal ini memang akhir-akhir ini terdeteksi dan kita sedang mencari masalahnya. Kalau berdasarkan dari kajian farmasi klinis, ini bisa saja tidak tergantung pada satu single obat gitu ya, atau pada obat tertentu karena cemaran dari etilen glikol atau di etilen glikol. Perlu kita teliti apakah mungkin ada risiko interaksi obat, karena di kajian farmasi klinik itu ada yang dimaksud dengan interaksi obat major, di mana interaksi obat major juga walaupun obatnya berkualitas baik, tetapi karena ada interaksi obat bisa menyebabkan kegagalan fungsi organ. Nah, interaksi obat major ini harus dilepas salah satu obatnya. Kemudian juga harus kita telisik juga dari kemungkinan adanya interaksi obat dengan makanan. Karena polyethylene glycol atau propylene glycol juga ada di makanan. Demikian. Nah, jadi begini, disebutkan di sini adalah namanya etilen begitu. Nah, etilen ini sebetulnya berbahaya kalau misalkan diminum dengan obat yang seperti apa? Apakah mungkin berbahaya kalau bertemu dengan katakanlah dengan obat alergi atau obat pilek atau mungkin ada makanan-makanan tertentu? Nanti dijawab ya, Prof ya. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.